Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Unfat. Alhamdulillah selama bulan Ramadan 1444 Hijriah ini, Dapur Unfat telah melaunching program Dapur Unfat Menjawab. Dan kali ini Dapur Unfat akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ke channel YouTube Dapur Unfat maupun ke Facebook Dapur Umufati seputar proses pembuatan nastar. Jawaban yang akan disampaikan didasarkan pada pengalaman yang pernah dilalui Dapur Unfat dalam mencoba membuat ratunya kue kering ini atau nastar. Kita bisa sama-sama berdiskusi jika para bunda pernah mengalami hal yang sama dan dengan solusi yang mungkin berbeda dengan yang saya sampaikan. Nastar, kue kering yang satu ini atau disebut sebagai ratunya kue kering merupakan kue kering yang paling banyak ditunggu kehadirannya ketika momen hari raya disajikan untuk para tamu yang hadir ke rumah. Bentuk originalnya yang bundar dengan isian selai nastar yang legit dan olesan yang glowing menjadi ciri khas bagi kue yang satu ini. Meskipun saat ini telah banyak bermunculan variasi bentuk nastar dari yang mudah membuatnya hingga yang cukup rumit dalam proses pembuatannya. Kita punya banyak pilihan bentuk yang bisa kita pilih untuk kita sajikan kepada tamu yang hadir atau bisa kita produksi sendiri untuk kita jual kepada customer setia dapur kita. Meskipun demikian, ternyata dalam prakteknya, dalam proses membuat nastar ini ada beberapa tantangan yang sering kita hadapi, terutama bagi pemula yang baru belajar membuat nastar. Beberapa hal yang pernah kita alami dalam pembuatan nastar diantaranya olesan yang retak. Selain itu, kita mungkin juga pernah mengalami olesan nastar kita beruntusan. Kemudian tampilan yang pucat atau olesan yang tidak mau menempel dengan sempurna. Dan yang menjadi tantangan tersendiri yaitu adonan yang sering melebar ketika dipanggang. Untuk menghindari terulangnya kembali beberapa hal yang menyebabkan nastar kita menjadi kurang sempurna, beberapa pertanyaan yang telah disampaikan para bunda semua terkait hal-hal yang menyebabkan nastar kita kurang sempurna itu saya coba rangkum dalam beberapa kategori pertanyaan berikut ini. Dari beberapa pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh para bunda semua yaitu mengenai pengenalan bahan-bahan yang dipergunakan termasuk membedakannya antara satu dengan yang lainnya. Juga fungsi masing-masing bahan tersebut. Dalam hal ini, pertanyaan yang sering timbul yaitu membedakan margarin dan mentega seperti beberapa pertanyaan yang saya rangkumkan sebagai berikut. Membedakan mentega dan margarin perlu kita ketahui mengingat masing-masing bahan tersebut berpengaruh pada kualitas nastar yang kita buat dan berpengaruh pula pada penentuan harga jual nastar yang kita produksi. Dan berikut penjelasan bagaimana membedakan antara margarin dan mentega. Margarin merupakan produk olahan lemak nabati. Di pasaran, merek margarin yang bisa kita kenal diantaranya merek margarin yang sering kita jumpai di pasaran yaitu Blue Band, Forvita, Firma, Rose Brand, Palmia, Mother Choice, dan lainnya. Tekstur margarin ini lebih padat daripada mentega dan warnanya lebih terang dibandingkan dengan mentega. Sementara mentega merupakan salah satu produk olahan lemak hewani. Produk ini lebih disukai digunakan oleh produsen kue untuk hasil kue yang lebih lembut, lebih harum, sehingga menjadikan hasil kuenya lebih bercita rasa, lezat, dan harum. Di pasaran, merek mentega dikenal dengan beberapa merek seperti Wisman, Ancor, Blue Triangle, Elle Envir, Lurpak, dan merek-merek lainnya. Oleh karena harga butter relatif lebih tinggi, maka produsen produk olahan lemak menyiasatinya dengan memproduksi butter oil substitute atau BOS, yaitu minyak atau lemak pengganti butter. Selain BOS, produk lain yang sering ada di pasaran dan sering digunakan yaitu butter blend. Keduanya sama-sama terbuat dari lemak nabati, namun untuk BOS
Bila dibandingkan dengan margarin, maka BOS sedikit mengandung air dan garam sehingga kandungannya mirip dengan butter. Untuk mengetahui perbedaan mentega, margarin, BOS, dan butter blend, Bunda semua bisa melihat tayangan di channel YouTube Dapur Unfat. Pertanyaan berikutnya tentang komposisi mentega dan margarin. Untuk komposisi idealnya yaitu perbandingan 1:1. Perbandingan 1:1 ini bisa menciptakan nastar yang lumer sekaligus kokoh. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu tentang penggunaan merek apa yang harganya terjangkau namun tetap bisa menghasilkan kualitas yang baik. Di pasaran banyak terdapat merek-merek yang bisa dijadikan sebagai pilihan para bunda. Untuk mentega selain Wisman, ada di urutan keduanya ada Blue Triangle. Hampir mirip kualitasnya dengan Wisman namun harganya di bawah Wisman. Kita juga bisa menggunakan Anchor yang dipadukan dengan butter blend seperti Patisi dan mempergunakan margarin seperti Blue Band atau Mother Choice. Atau jika kita ingin lebih menghemat harga, kita bisa menggunakan BOS, salah satunya dengan merek Royal Crown ini. Merek ini termasuk merek favorit karena harumnya seperti harum butter. Selain tentang pilihan penggunaan merek mentega dan margarin juga BOS yang ada di pasaran, pertanyaan lainnya juga disampaikan mengenai bagaimana cara mendapatkan tekstur yang ngeprul tapi kokoh untuk pencampuran mentega dan margarin. Selain memperhatikan perbandingan mentega dan margarin 1:1, untuk memperoleh tekstur nastar yang ngeprul dan kokoh, berikut bisa diperhatikan penggunaan bahan-bahannya. Dari mulai penggunaan butter dan margarin, makin banyak butter maka akan makin lumer. Pemakaian kuning telur untuk nastar lumer lebih banyak dibandingkan dengan nastar renyah. Penggunaan tepung maizena lebih banyak untuk nastar lumer daripada nastar renyah, dan takaran susu bubuk lebih banyak untuk nastar lumer daripada nastar renyah. Dan untuk pembahasan berikutnya yaitu proses pencampuran atau pengocokan, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya rangkum. Untuk pertanyaan mengenai sulitnya nastar dibulat-bulatkan, pastikan bahwa mentega dan margarin berada pada suhu ruang, dan pastikan pula bahwa komposisi antara bahan lemak dan bahan kering merupakan komposisi yang seimbang sehingga menghasilkan adonan yang mudah untuk dibentuk. Bunda bisa memilih resep terbaik dari beberapa resep yang ada. Untuk pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan yaitu menghindari nastar melebar pada saat dipanggang. Yang harus diperhatikan bahwa titik leleh mentega sangat rendah sehingga gesekan alat mixer bisa menyebabkan kandungan lemak pada mentega rawan terurai yang akan mengakibatkan adonan melebar pada saat dipanggang. Oleh karenanya, dalam beberapa kelas online nastar Dapur Unfat, saya menyarankan agar pengocokan margarin, gula halus, dan telur dilakukan tidak lebih dari 2 menit. Hal ini untuk mencegah adonan melebar pada saat dipanggang. Selanjutnya, pertanyaan yang sering disampaikan yaitu mengenai berat ideal dari adonan kulit dan berat ideal dari adonan isian agar mudah diletakkan di toples. Dari beberapa pengalaman, berikut saya rangkumkan beberapa variasi ukuran kulit dan isi untuk nastar yang kita buat. Untuk ukuran toples 250 gram, saya lebih sering menggunakan berat isian 3 gram dan berat kulit 7 gram. Namun Bunda bisa menyesuaikan dengan pilihan toples yang digunakan. Selanjutnya untuk pertanyaan bagaimana menghindari adonan yang pecah ketika dipanggang. Ini masih ada kaitannya dengan berat ideal antara isian dengan kulit nastar. Untuk berat selai nanas idealnya adalah 50% dari berat kulit nastar. Selai nanas yang isinya terlalu berat dalam proses pemanggangan akan menyebabkan isi akan memuai dan mendorong lapisan kulit luar sehingga nastar mudah untuk retak. Kita lanjutkan mengenai proses pemanggangan. Untuk pertanyaan tentang proses pemanggangan ini masih ada hubungannya dengan proses pengocokan adonan. Agar nastar tidak melebar dan tidak membesar, proses pengocokan yang tidak terlalu lama harus diperhatikan. Pada oven listrik atau gas, kita bisa memanggang dengan suhu 140-150 derajat Celcius
selama 25-30 menit api atas bawah. Atau pada oven tangkring kita bisa panggang dengan api sedang selama 30 menit. Catatan penting dalam proses pengovenan pertama ini yaitu pastikan bahwa bagian dalamnya telah betul-betul matang dan mengembang di proses pengovenan pertama, sebab ketika baru setengah matang dan bagian dalamnya belum matang sepenuhnya, maka di pengovenan kedua, nastar akan mendorong kulit luar nastar yang telah diolesi olesan kuning telur yang akan mengakibatkan olesan kuning telur retak hasilnya. Karena alasan itulah saya memilih teknik mengoven terlebih dahulu nastar, baru setelah itu mengolesi dengan olesan kuning telur. Selanjutnya adalah pertanyaan tentang proses pengolesan. Untuk pertanyaan tentang proses pengolesan, lebih baik setelah nastar setengah matang atau matang, saya lebih memilih pada jawaban nastar sebaiknya telah matang untuk memastikan di proses pemanggangan kedua adonan tidak mengembang yang bisa mengakibatkan olesan kuning telur menjadi retak. Untuk pengolesan yang dilakukan sebelum nastar dipanggang, maka kita bisa melakukan pengolesan dengan ketebalan yang lebih tebal daripada pengolesan yang dilakukan setelah nastar matang. Dengan olesan kuning telur yang lebih tebal ini, kita bisa menghindari ketika adonan mengembang pada saat dipanggang, olesan kuning telur tetap bisa bagus dan tidak retak. Untuk pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana agar olesan tidak beruntusan. Beruntusan pada nastar biasanya disebabkan pada penggunaan susu kental manis yang terlalu berlebihan. Pada resep olesan kuning telur yang saya gunakan, susu kental manis hanya sedikit saja, yaitu 1 sendok teh atau kurang dari itu. Dan berikut resep olesan yang sering saya gunakan dalam membuat nastar. Resep ini saya gunakan ketika tidak menggunakan telur omega. Namun jika saya menggunakan telur omega, bisa hanya dengan telur omega saja atau ditambahkan dengan sedikit madu. Dan berikut catatan penting yang perlu diperhatikan dalam proses pemolesan. Agar olesan tetap bertahan dan tidak lepas, saya mempergunakan tambahan air pada campuran olesan pertama. Pemberian air pada campuran olesan dimaksudkan agar kuning telur tidak terlalu pekat sehingga olesan mampu menempel dengan baik. Dan bagaimana agar olesan tidak pecah, maka kita harus memperhatikan suhu yang digunakan dalam memanggang. Hindari memanggang dengan suhu terlalu tinggi untuk mencegah nastar kaget yang bisa menyebabkan adonan memuai ketika proses pemanggangan dan mengakibatkan adonan menjadi retak. Dan untuk pertanyaan terakhir mengenai resep yang sering saya gunakan, berikut saya sertakan resepnya. Semoga penjelasan dalam tayangan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan para bunda ke Dapur Mufatih. Terima kasih telah menyampaikan pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.